kalau misalnya kita di kolam renang, nah ini bukan di air laut, tapi ini di kolam renang nih Ustadz. Ada teman kita bertanya, apakah bisa mandi janabah atau wudhu di kolam renang? Dan yang ketiga Ustadz, bagaimana bila seseorang itu ingin mandi janabah atau wudhu di air laut, tapi mungkin di sebelahnya kita nggak tahu ada orang yang mungkin buang air kecil di laut gitu Ustadz. Apakah itu kita bisa mandi janabah atau di air laut? لا إله إلا الله محمد رسول الله Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da rabbi shrali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan panjang umur, dan kita bertemu lagi dalam kajian hadis online di channel Millennium Mengaji dan KHO official. Salawat tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita. Ikhwanul Fillah, kita bertemu lagi untuk membahas kitab Bulughul Maram ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang insya Allah dipandu oleh Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Ali Abu Sultan, dan semoga berguna bagi Ana, Al-Fakir, dan juga teman-teman Fillah sekalian. Kita sudah sampai ke hadis ke-5. Ini resuminya dari hadis yang pertama, bahwa air laut itu merupakan suci, mensucikan, dan halal bangkai binatangnya. Namanya sama seperti nama hewan di darat, tapi kalau di laut itu halal bangkainya. Dan kita kemarin telah membahas tentang cara mandi janabah dan wudhu untuk di laut. Yang salah satunya mungkin teman-teman bisa lihat lagi di video sebelumnya, bagaimana tata cara mandi janabah dan berwudu di laut. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. Tapi ternyata ada lagi hadis khusus bahwa lain pengecualian apabila air suci mensucikan itu apabila berubah warnanya, rasanya, baunya, tidak lagi suci mensucikan. Tapi bisa juga digunakan untuk suatu hal yang lain seperti menyiram bunga atau memberikan makanan kepada hewan. Mungkin itu resume dari hadis yang pertama, dan sampai ke hadis kelima tentang air banyak buah itu masih belum dibahas. Kita bertegur sapa dulu dengan Al-Mukarram Al-Ustadz. Kefalak Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillah, terbaik. Sehat di sana Ustadz ya? Alhamdulillah. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam kajian dari teman-teman kita. Yang pertama tentang hadis nomor 1, itu Ustadz sebelumnya bilang bahwa dalilnya dari Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 11 dan Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 48 tentang air hujan, padahal kita membahas tentang air laut gitu. Nah, itu hubungannya bagaimana itu Ustadz? Mungkin yang kedua ada lagi Ustadz, kalau misalnya kita di kolam renang, nah ini bukan di air laut tapi ini di kolam renang nih Ustadz. Ada teman kita bertanya, apakah bisa mandi janabah atau wudhu di kolam renang? Dan yang ketiga Ustadz, bagaimana bila seseorang itu ingin mandi janabah atau wudhu di air laut, tapi
Mungkin di sebelahnya kita nggak tahu ada orang yang mungkin buang air kecil di laut gitu Ustaz. Apakah itu kita bisa mandi janabah atau wudhu di air laut? Ahwan, seperti itu Ustaz. Tafadol Mas Puro. Yang pertama dulu ya, tentang alam padat 11. Temanya sih bukan air laut, sebetulnya air ya, air apa saja yang termasuk yang bisa dipakai untuk bersuci. Alam padat 11 itu air hujan. Di antara lagi ada air sungai. Air sungai ini yang di kitab Bulughul Maram ini ada yang dibahas adalah air laut. Ya, yang alam padat 11 itu tentang air hujan. Air hujan termasuk air laut. Air suci kan ya. Yang kedua tentang mandi junub di sekaligus dengan pertanyaan nomor 3 ya. Mandi junub di laut dengan di kolam renang pasti beda. Kenapa? Kalau laut itu tidak terbatas airnya, jumlahnya pada saat dan berputaran ngalir terus air laut itu kan. Pada kita ada yang buang air kecil langsung tersapu. Langsung tersapu. Tapi kalau kolam renang segitu aja. Volumenya gitu aja, nggak bertambah, nggak berkurang. Tapi kalau air laut tuh dia berputar, ada yang dari muara, ada yang dari ini, dia terus ada pergantian. Ada air hujannya juga gitu. Jadi terus mutar gitu kalau air laut ya. Beda dengan air yang di kolam renang gitu ya. Jadi kolam renang tidak bisa dipakai untuk junub. Karena mandi junub ya. Karena kita sudah mampu itu orang anak-anak kecil pada kencing di situ semua tuh. Nah. Ya, maka dihukumi hukum kebiasaan. Wah itu ternyata bukan air kolam renang campur, makanya habis belum berenang kita mandi lagi kan, menandakan di kolam renang itu kotor. Gitu Pak Tommy. Ya. Atau mungkin begini ya, Ustadz, boleh bertanya ya Ustadz. Jadi kalau air laut itu berarti dia air yang mengalir. Seperti sungai, seperti kali, itu mungkin bisa dipakai buat mandi janabah atau wudhu ya Ustadz. Kalau kolam renang kan airnya tenang, dia nggak bisa bergerak. Atau mungkin yang lebih besar lagi, mungkin danau kali ya, atau setu ya. Pokoknya yang dia tidak mengalir airnya itu memang tidak bisa dibuat untuk janabah sama air wudhu. Mungkin begitu Ustaz? Bukan, jadi pada dasarnya itu hadis nomor 3 ya, nomor 3 ya. Tidak berbau warna, bau dan rasa. Kita kemarin udah bahas. Iya. Air yang berjumlah 2 kula saja, ukurannya tidak jelas. Berapa liter? Ya kan, berapa liter. Patokannya bukan jumlah air ya, tapi berbau warna atau tidak. Berbau atau tidak, rasa atau tidak gitu kan. Nah, jangankan di kolam renang, di ember kita, di bak mandi kita, kemasukan benda najis gitu kan. Lalu tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya atau rasanya, malah masih bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau sudah berubah warnanya tidak bisa dipakai. Nah, tinggal pertanyaannya berapa faktornya yang bisa merubah ayat tersebut kan? Kadar ayat najis seperti apa. Nah, kalau di kolam renang itu hampir kita paham, rata-rata pada kencing di situ. Iya kan? Maka bisa jadi itu bukan air kolam renang lagi, air kencing kebanyakan gitu kan. Jadi dengan air laut, air mayoritasnya adalah air alam gitu kan, mata air gitu. Jelas ya? Nah. Ya, berarti teman-teman kalau kolam renang itu tidak bisa buat mandi janabah atau mandi junub dan juga berwudu karena airnya kemungkinan besar persennya lebih banyak tidak sucinya dibanding sucinya ya Ustaz. Ya, yang tadi tentang kula itu, jadi ini kula apa sih Tat? Ukuran liter atau ukuran volume atau ukuran apa ya? Iya. Itu lama beda-beda Pak, ukurannya satu kula itu berapa liter. Ada yang bilang satu kula 150 liter. Ada yang bilang 190 liter. Ada yang 200 sekian liter. Nggak jelas, ukurannya nggak jelas. Beda-beda. Gitu kan? Maka patokannya bukan ukuran. Walaupun sedikit, kalau tidak berbau warna, rasa dan bau suci. Walaupun banyak,
Kalau berubah satu saja warna bau atau rasanya maka tidak suci. Sekarang begini Jelas, ya? Ustaz, misalnya di laut atau di sungai nih, di laut atau di sungai, di sebelah kita ada yang kencing. Oke, airnya mengalir gitu. Di sebelah kita ada yang kencing. Apa kita masih bisa boleh wudhu atau mandi janabah? Mungkin 8 meter lah gitu panjangnya gitu. Kan udah ada najis tuh sebenarnya di situ. Tapi memang prosentasinya najisnya sedikit gitu Ustaz. Karena kan air sungai besar gitu. Itu masih bisa dipakai buat wudhu atau janabah. Ada sound ya. Kita lanjutkan jadi tadi tentang kembali ke tadi ke air sungai ya. Ya. Ya, patokannya ini Pak Romi. Patokannya berubah nggak warna, rasa dan baunya. Berubah nggak warna, bau dan rasanya. Rasa dan rasanya. Contoh air sumur saja. Ya, nah. Air sumur kan di Jakarta, di Bekasi itu kan beda-beda ya. Ada yang seperti bau kotoran, ada yang seperti bau beda. Kalau itu memang bau aroma aslinya seperti itu, maka tidak berubah. Oh, bau tanah. Ya. Biasanya itu nggak apa-apa. Nah, bau tanah. Berarti kan memang aslinya tanah. Ya, nah. Perhatikan kalimatnya, berubah warna, rasa dan bau. Dan yang namanya berubah kan berarti berbeda dari aslinya kan? Nah. Ya. Ya. Berubah berarti berbeda dari aslinya. Selama tidak berubah, selama masih sama dengan aslinya, masih terlihat air sungainya, tidak terlihat najisnya, air kencing itu kan bercampur langsung, tak kelihatan hilang. Kadang memang bisa pecah. Ya, kencing masih, iya, masih boleh, masih boleh. Karena Pak, ya tadi, Wi-Fi-nya bermasalah ya. Tadi sampai di karena tidak berubah rasa, bau maupun warna, kalaupun sedikit ditolerir ya Ustadz ya, dimaafkan gitu ya. Karena kalau air laut ukurannya besar. Baik Ustadz, kita langsung ke hadis ke nomor 6 Ustadz. Tafadhol. Baik. Hadis nomor 6 masih dalam kitab Bulughul Maram bab air. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasil, jangan mandi. Ada huruf lam alif lalu diikuti kata kerja fil mudhari. Artinya lam alif itu artinya berarti jangan, larangan. Ya. Kalau lam alif diikuti kata benda artinya bukan atau tidak, ya. Kata benda atau kata sifat. La yaktasil, karena mandi itu adalah pekerjaan fiil ya. La yaktasil, jangan mandi. Jangan mandi ahadukum, salah satu di antara kamu, ilma'i, di dalam air, ad-daim, yang diam, yang tidak bergerak. Wahwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Akhrajahu Muslim. Hadisnya soleh, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ustadz, mungkin sepertinya kita tunda dulu supaya ikhwanul fillah nih teman-teman kita penasaran. Kita akan lanjut lagi di kajian berikutnya. Kita tutup saja. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah dan menjadi tambahan amal buat kita di akhirat. Semoga segala kesalahan kita diampuni dan diganti pahala dengan kemakmurannya. Qulu hamirabikum, bahwa semua yang mendatangnya dari Allah, dan yang salah dari saya mohon diberkahi, maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair ya Ustaz. La ilaha illallah Muhammadun Rasul